Jadi kita memang melihat untuk perdagangan pada hari ini potensi buat turun cukup besar ya buat di perdagangan pada hari ini. Karena memang kalau kita melihat juga dari bursa regional sudah terrefleksi ya, terutama juga di bursa Asianya juga terlihat. Nah ini kan memang sepanjang yang kita lihat disebabkan oleh perkembangan dari yield di US ya, bahwa potensi dari inflasi yang dilihat dari pelaku pasar yang menyebabkan yieldnya ini terus meningkat. Nah ini memang efeknya kalau dibuat negara berkembang menyebabkan kurang menarik nih yang dari negara berkembangnya, sehingga outflow cukup tinggi nih. Nah, apalagi kalau kita melihat dari sisi moneterinya ini saya rasa masih akan tetap belus ya. Nah ini menyebabkan sebenarnya buat dari inflasi yang ditargetkan 2,4%, jadi masih ada potensi peningkatan yield sampai ke level inflasi yang tadi 2,4% tadi. Nah ini masih akan menjadi kekhawatiran terbesar bagi pelaku pasar ya, seperti itu. Oke, Mas Juan, kalau kita lihat potensi kenaikan dari yield US obligasi Amerika Serikat yang 10 tahun ini, apakah nanti bisa akan mencapai di level 1,8% dan seperti apa dampaknya terhadap IHSG, kemudian rupiah dan juga pasar surat utang RI jika tren ini terus meningkat? Ya, jadi kan memang kalau dari yield itu sendiri kan sebenarnya dari antisipasi dari pelaku pasar ya, terutama dari sisi ekspektasi inflasi. Nah, jadi pelaku pasar itu mencari instrumen bagaimana mereka bisa mengamankan uang mereka, at least itu bisa lebih tinggi sedikit daripada level inflasi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya dibandingkan dengan dividen, rata dividen saham-saham S&P itu udah lewat ya, jadi kita rasa level yield bond di US itu udah lebih atraktif dibandingkan negara berkembang. Nah, kalau kita melihat sebenarnya Indonesia SBN yield kan around 7% ya, bisa dibilang ini lebih tinggi. Nah, namun dengan adanya risk country yang tinggi, pelaku pasar ini lebih konservatif. Nah, jadi ini nanti efeknya adalah potensi outflow yang cukup tinggi nih terkait dengan negara berkembang seperti itu. Nah, nanti efeknya kepada rupiah dan juga dari sisi SBN kita adalah pelemahan dari sisi rupiah, dan juga nanti SBN kita juga bisa cukup tinggi juga mengikuti dari sisi US-nya seperti itu. Baik, dengan Jerome Powell mengatakan US Treasury yield yang mengalami lonjakan akhir-akhir ini malah justru bisa dijadikan salah satu aspek katalis bahwa perekonomian di Amerika bisa segera pulih. Apa yang Anda baca di sini, Mas? Karena sepertinya The Fed juga tidak akan mengambil langkah intervensi apapun, bahkan mengamini bahwa US Treasury yang naik ini malah justru bagus bagi ekonomi. Sehingga untuk sementara waktu kami tidak akan melakukan apapun di sana, apalagi ngutak-ngatik kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat. Iya, jadi kalau kita melihat beberapa pekan lalu kekhawatiran investor itu adalah dari segi taper tantrum ya, di mana kan memang dari segi yang ini dari sisi The Fed-nya juga bakal mengurangi dari pembelian obligasi. Nah, namun kan memang ditepis oleh dari sisi Amerikanya ya, bahwa mereka akan tetap nih dengan statementnya sampai akhir tahun. Nah, jadi kita memang melihat sebenarnya dari sisi stimulus ini masih akan terus berjalan, mengakibatkan sebenarnya dari inflasi sepertinya nggak bakal diintervensi banyak oleh dari kepentingan di US seperti itu. Nah, kalau kita lihat potensinya ini akan lebih beresiko ya ke negara berkembang, dikarenakan sebenarnya nanti dari overheating ekonomi atau dari sisi ekspektasi ekonomi yang lebih cepat atau terlalu cepat, ini akan nanti beresiko besar buat nanti dari sisi equity terutama di pasar kembang seperti Indonesia seperti itu. Oke, masih ada resiko yang akan mengikuti gitu ya, di samping dengan adanya kenaikan dari yield US Treasury ini. Mas Juan, kalau kita lihat yang menjadi isu begitu yang menjadi perhatian pelaku pasar juga terkait dengan rencana dinaikannya pajak PPh badan di Amerika Serikat. Nah, seperti apa nih dampaknya bagi pasar domestik? Iya, kalau kita lihat kenaikan pajak PPh di US itu akan berdampak positif ya buat kita sebenarnya, karena itu yang bisa menjadi salah satu attractiveness buat nanti perpindahan dari segi ini buat ke Indo. Nah, cuman kalau kita lihat kembali lagi, ini yang masih akan menjadi pelaku pasar lebih konservatif terkait dari sisi US yield. Nah, kita rasa ini nggak bakal signifikan dari sisi US yield-nya. Jadi kita rasa topik US yield masih akan menjadi masih linger kepada perkembangan atau peningkatan dari IHSG di beberapa minggu ini. Seperti itu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.